Ya Apaan jadi sih? jadi ini apa nih? Setnya agak lumayan niat ini hari ini nih. Iya, apa sih itu? Nah, jadi kita di Amper Production ada segmen baru, segmen pertama ini namanya Coba. Karena di sini kita bakal coba bahas semua video, film, juga TikTok dan lain-lain. Pokoknya semua hal yang ada di internet di sini bakal coba kita bahas. Oke. Ya, perkenalkan, namaku Belt, atau di short ini aku akan bawa nama Belt Motret. Aku saat ini adalah Chief Executive Officer dari Amper Production dan aku udah terjun di dunia videografi sejak tahun 2015. Sebelumnya perkenalkan, namaku Jonathan. Aku di Improv itu sebagai DOP-nya yang selalu gendong-gendong kamera untuk dunia videografi 2019 mulai. Kalau untuk dari dunia fotografinya dimulai dari 2018. Bisa dikenal sebagai Lensajo lah. Untuk saat ini kamilah host dari acara Coba kali ini. Oke, nah hari ini kita bakal bahas apa ini? Salah satu project pertama kita ya. Bukan project pertama Pak, project ketiga lebih tepatnya nih. Aduh, kita mulai dari yang paling terlalu baru dulu. banyak ini Pak. Masih 3 Pak, maksudnya terlalu banyak. Kali ini kita akan breakdown atau kita akan coba bahas project kita yang paling baru, yaitu film pendek Jangan Dibuka. Film ini kami ikutkan untuk Pulang Film Festival yang saat ini kami nggak tahu posisi kami bakal juara berapa. Mungkin saat video ini tayang udah keluar pengumumannya, jadi nanti kalau kami juara kami tulis di bawah, ya kalau nggak juara ya dibuat. Tapi kita di sini soal bakal kita bahas ya Pak. Oke, siap. Perasaan baru pertama kali aku melihat pintu ini. Kalau diingat-ingat, baru pertama kali aku keluar ya. Pokoknya kau harus berjanji agar tidak pernah membukanya. Janji seorang kakak. Tapi kalau melihat saja, itu tidak melanggar janji, bukan? Tidak boleh dibuka. Luna, Kau sudah berjanji untuk tidak membukanya. Janji seorang kakak. apa aku bisa ya percayai adikku sendiri? Apa ini semuanya ada hubungannya dengan pintu itu? Ada rahasia di balik pintu itu, dan aku harus membukanya. Oke, itu tadi kita tonton trailernya. Nah, sekarang kita bakal bahas di 2 hal. Nanti kita bakal reaction ke filmnya dan sekaligus ngasih tahu mungkin apa yang bisa kita ulik dari segi editingnya atau ceritanya. Tapi kita bakal ulik di bagian pre-production juga supaya teman-teman di rumah bisa tahu gimana sih konsep pre-production dari sebuah film pendek gitu kan. Apa sih yang kami kerjakan di Amper Production selama ini. Nah, yang paling pertama harus ada ide ceritanya dulu Pak. Itu udah pasti dong. Harus ada ide ceritanya. Ide cerita Jangan Dibuka ini, Bapak tahu dari mana Pak? Karena saya yang nulis cerita nih. Nah, Aku tahu dari kamar mandi. iya, memang kalau di toilet itu imajinasi bermain, Tapi Pak. bukan pas lagi bokeh, Pak. Waduh. Itu posisinya lagi malam tuh, jam Iya. 9, aku baru pulang kan. Aku lagi mandi. Terus kalau nggak salah aku baru denger suara, jadi ketakutan gitu. Oh, Jadi pas aku lagi mandi, aku jadi ngelihat pintu kamar mandiku ketakutan gitu. Jadi kayak, aduh dibuka ini ada apa ya gitu. Iya. Nah, dari situlah pas aku keluar, gimana kalau seandainya kita bikin cerita horor yang berbasic pintu. Nah, gitu. Itu ide ceritanya, Pak. Dari apa ya, Pak ya? Tempat yang tidak Tidak terbayang. Iya. Agak random dia memang. Iya. Tapi aku dengar nama asli ini apa? Nah, itu yang baru mau aku bilang tadi, Pak. Kalau awalnya itu bukan Jangan Dibuka, Pak. Jadi itu Pandora. Oh, Pandora Door. Iya, mungkin pernah dengar ya Pandora. Iya. Teman-teman sekalian mungkin juga sering dengar Pandora mengenai kotak yang nggak boleh dibuka. Nah, inspirasinya dari situ. Ya, itu yang buat aku terinspirasi dari cerita ini karena aku kulik-kulik juga beberapa mitos-mitos dari luar negeri juga kan. Cuma karena kurang catchy kali apa kalau Pandora Door. Jadi atas saran ibunda dari Vice President kita, Alma, namanya kita ganti lebih catchy jadi Jangan Dibuka. Kenapa sih nggak boleh dibuka? Ya pokoknya nggak dibuka betul. Ya kan? Awal-awal pre-produksi itu kita mulai dari tanggal 26 Januari sampai dengan 9 Februari 2021. Dengan tanggal syutingnya dimulai itu dari tanggal 11 sampai 13 Februari 2021. Sebenarnya kita ngejar tanggal pengumpulan untuk juara favorit. Nah, itulah kenapa setelah kita tentukan tanggal pre-productionnya, kita langsung bentuk satu tim. Satu tim yang bernama Tim Art dan Research. Nah, ini dikepalai siapa? Dikepalai oleh Chief Marketing Officer kita di Amper Production, yaitu Trivosa Irene Ginting. Nah, dia beranggotakan ada banyak tuh, ada Laurencia, ada Ezekiel, ada Alma juga.
Jadi mereka ada 4 orang lah di dalam. Iya. Nah, Rame ya? Iya, cukup rame sih. Nah, tugas mereka apa? Kita kasih tugas mereka mengulik film horor. Karena kan art. Iya. Jadi mereka harus bisa membayangkan konsep desainnya gimana, konsep setnya gimana. Jadi kita kasih mereka beberapa film horor buat ditonton supaya mereka bisa tahu referensi nih. Iya. Termasuk setelah mereka nonton, mereka harus kasih gambaran gimana tempatnya, setnya tuh. Jadi mereka harus kasih gambaran set. Nah, itu semua harus selesai dalam waktu 3 hari. Wih, mepet ya Pak ya? Jadi mereka kerja 26 Januari udah mulai kerja. 29 udah harus ada hasil dari referensi setnya, apa bajunya, apa tempat-tempatnya apa aja, propertinya apa aja, juga termasuk gambar visual desain tempatnya itu gimana sih. Mereka harus selesai tanggal 29 Januari. 3 hari loh Pak, tapi jadi. Wih, itu hebat, harus diapresiasi itu. Tepuk tangan lah buat Ocha, buat Loren, buat EC, buat semua tim yang udah bekerja di Purwokerto. Apresiasi terbesar lah Pak ya. Nggak gampang Pak, jujur aja Pak. Wah, pasti. 3 hari. Apalagi kita habis selesai project yang sama Kak Messi, yang nanti bakal kita breakdown videonya di mungkin video ketiga. Oke. Nah, setelah udah jadi nih desainnya Pak, kita ngapain? Jangan lupa, ya karena desain udah jadi ya kita beli propertinya. Setelah itu dilanjut di tanggal 10 Februarinya kita melakukan reki. Nah, buat teman-teman sekalian, reki itu dilakukan oleh semua kru untuk mencoba bagaimana nanti visualisasinya yang ada di kamera. Ya, bahasa normalnya GR lah ya Pak ya. Ya, GR, gua dikasih. Ini sebenarnya hitungan syuting, tapi syuting yang belum ada cast. Iya. Oke, langsung aja kita lihat film Jangan Dibuka. Oke. Asik. Cut dulu, sampai situ dulu. Jadi dari pre-production, keinginan khusus sebagai director, karena aku suka Marvel ya. Tribute to Marvel, aku pengen tuh pas dia ngilang, ngasih kesan kayak Snap Thanos itu loh. Oh iya, tahu. Disintegrated gitu. Paham. Tapi sayangnya karena saya tidak jago After Effects Pak. Saya basicnya Premiere ya kan. Jadi aku mencoba meng-create efek yang sama di Premiere Pro. Jadi dengan cara kita kasih semacam turbulent displacement lah gitu. Supaya dia ada efek-efek kayak apa gitu, bulatan-bulatan gitu sampai nutupin logo. Lumayan ngasih efek yang lumayan horor sih ya, lumayan Pak. Kalau rumah-rumah vampir gitu yang ada lawaknya gitu kan. Iya. Dia kurang lebih ya ngasih efek-efek kayak gitu. Ya, mari makan. Waduh. Nah, langsung berasa kesan horornya Pak ya. Iya, nah jadi ini sekali lagi kita shout out buat Billy sebagai original composer dari film Jangan Dibukanya secara keseluruhan. 3 hari sejak gua sembuh kau sudah terlihat fit kan? Lagi pula yang mau dicuci hanya 2 gelas dan 2 piring ini saja. Oke, itu dia. Itu guncangan. Salah saya itu sebagai DOP. Karena ya kembali lagi itu kemarin handheld. Jadi ya gitulah, mungkin kalau teman-teman sekalian kalau bisa pakai stabilizer atau gimana itu harus itu. Makasih ya Kak. Langsung di-cut Pak ya, langsung di-cut aja. Kenapa? Ya mungkin banyak. Langsung tahu lah, bukan banyak yang nggak tahu ini ya. Ya mungkin tadi kawan-kawan sekalian langsung tahu ya. Makan pagi piring abu-abu, pas dicuci kok luntur jadi coklat. Aduh, ini jujur kesalahanku sebagai director nggak nyadarin continuity. Itu justru kenapa sebenarnya penting kita butuh script continuity di set. Nah, script continuity itu apa? Itu yang menjaga satu scene itu berkesinambungan ke habis. Nah, kenapa bisa patah Pak? Ya kasih tau dulu kesalahan saya. Kita syuting yang di ruang makan itu hari kedua. Ini kita syuting di hari ketiga. Dimana mungkin saya sudah tidak melihat piring tadi mungkin. Iya. Jadi makanya agak nyambung lah gitu. Iya, pasti. Kita lanjut ya. Oke. Agak berbulu kakinya ya. Wah, lebat deh Pak ya. Kurang di waxing. Kau mau kemana? Iya. Sebentar Pak. Kenapa? Ini kalau ngikutin ada Easter egg-nya Pak. Nggak usah dibilang sekarang lah, nanti di akhir kembali lagi aku ke sini. Kenapa itu? Atau mau dibilang sekarang langsung Sekarang ini? aja lah, tadi pause. Iya, mungkin
Kalau semua memperhatikan ada jaket merah, Nah, ya. yaitu Easter egg sutradaranya. Nama bapak sendiri kan pak? Nah itu dia. Justru aku nggak ingat kalau aku naruh jaket di situ. Jam bentar, jamnya mati soalnya. Itu bukan baterainya yang rusak. Oke, banyak yang nggak sadar di sini. Ya. Berarti aku bagus sebagai editor. Nah, coba perhatikan Pak. Ini kita mundur 5 detik awal aja. Perhatikan ya Pak. Ya. Itu bukan baterainya yang rusak. Ada yang aneh nggak? Kayak blur tapi tetap jelas. Nah, jadi ini tuh sebenarnya bukan di situ. Oke. Perhatikan jaketnya kembali. Ya. Itu bukan baterai. Jadi itu sebenarnya diedit. Jadi jaket tebal jaketnya Aldo ini atau HK dalam cerita ini itu kita edit lagi. Kenapa kita edit? Karena boom mic-nya tukang audio lewat, nampak Pak di kamera. Aduh. Jadi Oke. beruntungnya kita syuting ini lewat cermin gitu. Ya ini bisa kita masking mas dikit. Iya. Jadi itu kita masking. Jadi kita keyframe seberapa detik aja, sekitar 4-5 detik aja supaya nutupin mic-nya Oke. tukang audio. Ya banyak hal yang nggak kita tahu lah pas syuting kan gitu. Baiklah, janji seorang kakak. Ya, aku yang Cut dulu sebentar. Yang nanya nih, kenapa di scene malam setiap kakak di kamarnya itu dari luar tuh banyak cahaya biru? Tiap pagi nanti ada kelihatan jelas. Kakak menghadap ke jendela Iya. dan dia disinari warna biru. Kenapa warna biru? Nah ini referensi dari film-film horor di Eropa. Oh. Nah ya. jadi contohnya kayak misalnya film-film Ice White Shut itu kebanyakan ngambil pink cahaya biru itu taruh di luar jendela. Oh. Seolah-olah itu kayak cahaya malam, cahaya Iya. bulan. Iya. Nah kita ambil juga pengen menghasilkan itu di sini supaya atas nilai nama estetika juga sebenarnya Oke sih. ya. Kalau plain aja kan nggak Ya nggak bagus bagus lah. ya. Hawa di sekitar sini makin menjadi-jadi. Raka, Raka, kau di mana? Suara ini Oke, coba aku bahas. Ini angle apa sebenarnya? Ini udah pasti lah pak. Nggak mungkin nggak. That's angle pastinya. Iya. Jadi Dutch angle itu adalah teknik gimana kita mengambil sudut miring kamera, kita putar 45 derajat untuk menghasilkan kesan horor ya. Iya. Dutch angle ini lebih sering banyak dipakai di film-film horor. Kita pakai banyak pendekatan juga yang kayak Dutch angle gini di film Jangan Iya. Dibuka. Jangan Dibuka. Oh, cut dulu Pak. Apa Ada satu itu? hal yang aku notice. Apa itu? Angle pergerakan kameranya tuh di pagi pertama, Iya. bukan yang tadi awal scene ya, maksudnya Iya. pagi yang setelah dia sadar sama yang ini mirip. Kenapa mirip? Karena kita pengen ngasih kesan kalau misalnya si kakak itu terjebak dalam loop istilahnya. Nggak loop juga sih karena harinya terus berjalan, tapi tetap dia kan bangun 7.30 terus tiap Iya. hari. Tiap hari dia bangun 7.30 terus. Kita pengen ngasih loop itu dengan cara kita ngasih pergerakan angle kamera yang sama di tiap paginya. Sebelum dia sadar ya, sebelum Iya. dia sadar kalau misalnya tempat dia itu udah makin aneh gitu. Iya. Aku tidak kepikiran. Yaudahlah, aku sendiri aja keluarin dapur. Jangan keluar! Emangnya kenapa? Biar aku saja. Jam kue belum diganti? Aku sibuk. Sibuk apa emangnya? Eh, Pembohong! Kejam memang dia pembohong. Kejam tidak membiarkan aku keluar. Aku tidak kejam. Kalau gitu biarkan aku keluar. Tidak bisa dan tidak boleh pokoknya. Akhirnya ada yang menarik untuk dibahas ini. Khusus ini tuh referensi film Hollywood yang bukan menang Oscar sih, kena nominasi Masuk, Oscar. oke. Nah ini tuh short scene ini referensi dari The Lighthouse yang Oh, diperankan ya. Willem Dafoe sama Robert Pattinson kalau nggak salah. Ada satu shot nanti di mana Willem Dafoe sama Robert Pattinson saling teriak what dan Oh, ya? kameranya makin maju. Nah kita ambil referensinya di situ juga. Jadi kita pakai slider terus kita masukkan Majuin ke depan ya? dengan teknik dolly in Iya. gitu namanya. Yang ngasih kesan kayak ini sini intens gitu. Iya. Tapi yang namanya kendala pasti ada. Ternyata slidernya nggak balance. Jadi meheng kiri kanan yang terpaksa perlu di balance di post di Iya. post production. Kalau nggak ada black bar ini nampak tangan saya di bawah, Iya. kiri kanan karena saya mesti ngarahin audio juga. Bella. Aku mengaku. Akhirnya. Sebenarnya Kenapa tuh? Bernapas kameranya. Naik turun. Nah itu. Kembali lagi salah saya itu pak. Saya pula DOP-nya kan. Jadi itu lagi-lagi handheld karena udah
sangat lama handheld ya saling paham lah ya kayak mana. Walaupun sebenarnya ringan tapi kalau lama-lama dipegang kan Berat juga. iya terasa juga. Kan belum jadi binaragawan. Nah, jadi ya gitu Pak. Dia bernapas kameranya naik turun ngikutin gerak perut dia. Untungnya sih bisa di stabilize di pos ya. Iya. Karena beberapa shot kita pas syuting itu ada yang goyang, di Premiere Pro itu ada efek yang namanya warp stabilizer. Dia bisa nge-stabilize beberapa footage, tapi ya gitu kalau misalnya terlalu guncangannya terlalu kuat, ya dia bakal kayak warp gitu, namanya juga warp stabilizer. Meskipun ada efek yang ini mesti diminimalisir Iya, sedikit mungkin lah ya goncangan-goncangan kayak tadi. Tolong, selamatkan kakakku. Luna, Sampai situ dulu. Iya. Bentar, ini Apa ada yang- itu yang menarik? Kembali lagi kita pakai referensi dari film Hollywood. Untuk scene yang dari tadi yang kakak buka pintu sampai di mana kakak masuk dan kita tunjukkan Dajjal yang menurut saya. Kita ambil referensi dari film Crimson Peak di tahun 2015. Scene di mana ceweknya nanti dia buka pintu Ya, dan dia ngelihat tokoh utamanya yang diperankan sama Tom Hiddleston ya, ya. lagi berselingkuh sama cewek lain. Oh, Nah, oke. kita ambil movement kameranya dari film itu tuh, karena balik lagi kita ngambil referensi film horor sebanyak mungkin. Nah, tapi ada juga yang menarik dari sini Pak. sebenarnya. Apa itu? Kamarnya sama kayak kamar kakak sebenarnya. Aduh, itu kurang banyak ruangannya Pak. Sebenarnya di pre-production kita udah pernah bahas ini sama tim art. Kalau kita pengen menciptakan satu ruang terkhusus buat untuk scene mimpi. Jadi kita Ya. pengen kayak bangun set gitu. Tapi tidak terwujud. Nggak kewujud. Karena juga waktunya kan sedikit Ya, dan ya. biayanya besar. Jadi kita terpaksa looping lah, cheating, Ya, mau cheating nggak mau. sedikit lah. Nah, ini ada satu shot yang menarik di sini. Iya, untung diingatin. Jadi kalau buat teman-teman sekalian, ya mungkin ada yang paham, ada yang belum, sama-sama belajar kita. Teknik shootnya itu di sini kita pakai vertigo effect. Ya kayak vertigo sakit kepala. Nah, gitu dia. Jadi di sini objeknya itu semakin mendekat, tapi ya sekitarannya itu dia udah menjadi luas. Dengan cara lensanya kita zoom in, tapi kameranya kita mundurin. Nah. Ya buat efek ilusi lah, buat Iya. pusing lah. Bisa juga kebalikannya juga, bisa dia tekniknya zoom out, tapi kameranya di track in maju. Anakku, kamu di mana? suarin lagi. Raka, Anakku, Raka. kamu di mana? Ini apa lagi Ya, Pak? Baca kembali lagi ya. Apa kamu melanggar janji seorang kakak kepada adiknya? Luna, Kau sudah berjanji untuk tidak membukanya. Janji seorang kakak. Nah, dulu. Ini ya, saya ingin penjelasan kalau yang Iya. di scene ini bukan Jonathan DP-nya, Iya, tapi iya, saya. iya. Jadi waktu itu ini hari terakhir karena semua udah pada capek dan DOP kita pun akhirnya karena ngangkat muatan berat 2 hari akhirnya Iya. kelelahan, akhirnya saya yang DP-in. Jadi maklum lah kadang-kadang gue yang udah lama nggak megang kamera soalnya. Aduh, harus dibiasakan sih Pak. Kita lanjut. Kau sudah berjanji kan? Aduh, ini justru aku baru sadar hari ini. Salahan saya sebagai editor. Oke. 3 frame aja. Ini apa yang terjadi? Iya, manusia Pak, manusia. Manusia. Kembali lagi, saya yang DP juga di sini ini. Iya. Saya juga yang ngedit di bagian ini. Jadi tuh, itu kesalahan saya. tapi bukankah seorang kakak harus mendengarkan kata orang tuanya? Kakak, jangan! Lihat lagi. Karena saya yang tahu referensinya. Iya, iya. Nah, saya belakang pandemi ini suka nonton anime kan. Belakangan Oh, lupa. oke. Wibu loh ya. Wibu ya. Tapi di scene ini, aku pengen kasih ke pendekatan anime. Jadi, scene yang tadi di mana kakak Iya. buka pintu, itu ambil referensi dari openingnya Sword Art Online season 2. Opening kedua. Banyak yang kan suka Sword Art Online kayaknya di belakang. Tapi itu referensinya. Cuma kenapa kurang sukses? Iya. Karena kalau di opening Sword Art Online itu di mana si Kirito dia ngebuka pintu, Iya. terus dia disiram cahaya putih, habis itu semua dituain. Oke, oke. Nggak berhasilnya adalah karena di dalam ruangan itu kita nggak dapat cahaya yang pas untuk Ya, supaya ngasih ya. cahayanya blim keluar semua. Nah jadi apa boleh buat kita tutupi ya seadanya lah. Iya, supaya iya, tetap paham. transisinya berhasil. Mantap sekali ya. Mati dia Mantap. Pak. Nah ini ada referensi juga. Apa itu? Sword Art Online lagi. Jepangan terus nih nampaknya, Pak. Aduh. Jadi yang buat yang belum nonton Sword Art Online,
season 3 Core 2 yang paling baru dari episode berapa? 21 atau 23 di mana kalau nggak salah Gabriel dia baru bangun dari underworld dan dia ngelihat dirinya sendiri Oh, iya. mati gitu. Kita ambil pendekatan itu juga di sini di mana si Raka pas dia buka pintu itu dia ngelihat dirinya sendiri mati. Nanti kita kasih comparison side to side ya. Oke. Wah. Snap Thanos pasti kan. Iya. Iya, kita pengen balik lagi ke yang di opening tadi. Kita pengen bikin ini jadi kayak kesannya snap Thanos tuh. Jadi sebenarnya aku pengen bikin ini Aldo tuh pelan-pelan snap. Jadi dia disintegrated jadi debu gitu Iya. kan, kayak di film Avengers Infinity War sama Endgame. Tapi saya tidak punya After Effects Iya. sekali lagi. Jadi apa yang kita lakukan? Kita syuting Aldo di mana dia acting dengan dia seolah-olah kayak Iya. kenapa aku hilang. Ketika udah selesai, kita suruh Aldo keluar out frame dan kita biarkan frame kosong. Oh, dengan oke. posisi masih merekam. Dua layer itu kita satuin dan kita masking nanti si Aldonya. Oh. Opacity-nya kita turunin pelan-pelan supaya nge-create ilusi kalau Aldo itu sebenarnya pelan-pelan menghilang. Oke, Gitu. oke. Nah, tapi ada yang satu perlu diapresiasi dari shot ini, Pak. Gitu. Lihat di sudut kanan atas. Tuh jamnya masih sama tuh 7.30. Jam di mana si kakak meninggal dunia di dalam cerita ini. Wah, belum ganti-ganti terus Belum ya. ganti-ganti juga. Ini salah satu continuity terbaik yang kita punya juga Iya, sebenarnya. iya. Kita lanjut. Waduh. Berarti udah bisa keluar nih, Pak ya? Belum, Atau masih ada lagi? Masih ada lagi, Aduh. masih ada lagi. Masih ada lagi. Ini kita kasih credit scene buat orang-orang yang udah ngerjain film ini sepenuh hati Oke. lah istilahnya. Nah, ini cerita saya yang nulis, BTW. Udah aku bilang juga tadi di awal ya. Ini ada akhirnya anak Marvel sekali nampaknya, Pak ya. Iya. Ada di akhir Fun- ya. Fun fact, ini credit scene ini juga terinspirasi dari Avengers Endgame. Oh. Ini di mana dia Iya, iya. nampak hero-hero-nya semua dan nampak nama-namanya. Aku coba pakai font yang sama gitu. Oh. Ya kembali lagi. Setidaknya referensinya ada dari Marvel, Iya. dari di Jepangan terus, Pak. Musik komposernya sekali lagi ini musik komposer original semua soundtrack dari Billy sih, bro. Dan cerita ini dia nganggur di belakang tuh, Pak. Apresiasi terbesar lah, Apresiasi Pak. terbesar lah. 13 Oh. soundtrack yang perlu diciptakan dari opening sampai kredit. Dan itu kurang lebih dalam waktu sekitar 14 hari. Wah, singkat, cukup singkat. Detik-detik terakhir pengumpulan dia masih bisa bikin satu lagi. Lagu ini dia ciptakan pas kali sejam atau sekitar 2 jam sebelum kita kumpulkan filmnya. Wah, hebat, hebat. Apresiasi terbesar. Ini bukan apa kan? Apanya, Pak? Idenya bukan kamar mandi kayak Bapak. Bukan, Oh, bukan. iya, menjelaskan aja. Dadakan aja. Nanti mungkin dia yang jelaskan sendiri, Pak. Oke, Nggak tahu lah. siap, siap. Ya, shout out juga buat Rialdo Sebayang juga sama Natalia Damani yang udah meranin dua kakak adik Iya. yang hebat ini. Boleh. Bla bla bla. Dajjal loh. Biasa. Manusia memang bodoh. Makhluk lemah yang selalu penasaran, keras kepala, dan gampang mengikat janji. Tapi, itu yang membuatku senang membuat perjanjian dengan mereka. Herbert sekali. Ya, ya. Wah, asik. Ya nggak tahu, nggak usah ditebak lagi lah, tebak aja suara siapa itu. Referensinya dari Thanos lagi, Pak. Oh. Karena kalau yang ini Iya. nggak dapat setannya. Itu lebih ke mungkin cucu Thanos sih, Pak. Iya. Buat teman-teman yang nggak tahu, itu sebenarnya suaranya ya aku bilang dialognya tetap dengan suara yang ini. Iya. Manusia memang manusia yang bodoh. Tapi di post itu pitch-nya kita turunin sampai bawah supaya suaranya berat dan Iya. juga low-nya kita tambahin supaya jadi kesannya berat gitu. Supaya bisa ngasih efek ketawa yang Iya. Habis nih, Pak. Nah, kira-kira gimana overall? Dari aku pribadi sih ya mungkin banyak kesalahan lah ya sebagai Iya. DOP. Ya mungkin banyak kamera bernapas di dalam ya. Kalau dari aku pribadi mungkin dinilainya 7,5 lah, Pak, per 10. 7,5. Iya. Oke. Saya sih dari apa yang dilihat di lapangan ya. Iya. Sama pas duduk di depan layar ngedit. Apalagi sampai sekarang pas kita nge-react. Cuma satu sih yang masih kuingat. Apa itu? Warna. Aduh. Oh iya. Kita masih belum terlalu mahir soal Iya. ini. Apalagi soal color grading meskipun lumayan ngerti basic color grading tapi ya tetap aja warna di sini yang paling salah. Mungkin kesalahan kamera atau kesalahan kita di color grading kurang tahu juga sih. Kalau overall nilainya sekitar 8/10. Dari segi cerita gimana, Pak? Paham kira-kira? Kalau dari segi cerita sangat paham loh, Pak. Maksudnya bukan yang cerita yang berat atau gimana, ya masih bisa terterima lah. Ini fun fact, ini referensi genrenya isekai loh ini.
Jepangan kembali ya Pak ya. Kembali lagi ke sana tetap. Karena kakaknya hidup di dunia yang terpisah kan gitu. Oh, Dia harusnya kan iya, dia iya. dia meninggal bukan langsung meninggal, masuk ke dunia lain. Oh, Ya meskipun dunia lainnya dunia iblis sih. tapi Isekai. cukup maju Pak ya. Saya lihat tadi kalau ingat ada wifi juga ya. Listnya dalam cerita ini membuat rumah kakak itu semirip mungkin. Oh, Ya, yang iya. perbedaannya cuma satu ya, pintu tadi sama jam-jam tadi. Oke. Dan fun fact, kalau teman-teman perhatikan dari awal sampai habis, sama sekali nggak ada suara apapun dari luar. Satu keynote yang kutekankan dari awal pre-production sampai kita syuting, karena kita pengen ngasih tunjuk kalau betul-betul di dunia luar Iya. itu nggak ada apa-apa, makanya Luna nggak ngasih hak keluar. Oke, mungkin segitu aja dulu ya sesi Siap. coba-coba bahas kita kali ini. Next kita mau bahas apa lagi? Ya mungkin ditungguin aja. Atau ada yang mau dibahas, bisa komen di bawah. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa kepoin kita di Instagram @iProduction. Dan feel free buat kontak kita di Instagram kalau misalnya pengen collab atau misalnya pengen bikin film tapi nggak punya kru atau nggak Iya. punya talent yang cukup, bisa kontak kami di Instagram. Kalau kalian suka dengan konten-konten ini, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Nyalain loncengnya supaya nggak pernah ketinggalan dengan konten-konten yang akan datang. Ya mungkin segitu aja kali ya Pak. Oke. Oke, sampai jumpa semua ya. Dadah.